Hai Sobat Film, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Road to Perdition. Film ini dirilis pada tahun 2002, menceritakan kisah seorang gangster yang dikhianati bosnya sendiri. Film ini dibintangi Tom Hanks, Daniel Craig, dan masih banyak aktor terkenal lainnya. Oke, tanpa banyak basa-basi kita masuk ke alur ceritanya. Scene diawali dengan seorang bocah bernama Junior Sullivan. Dia sedang bekerja paruh waktu sebagai tukang koran. Setelah mengantarkan koran, Junior langsung menyetor hasil penjualan koran kepada bosnya. Sebenarnya dia dari keluarga yang mampu. Patut dicontoh nih. Junior memiliki seorang ibu bernama Annie dan seorang adik bernama Peter. Di suatu malam mereka hendak makan bersama. Annie menyuruh Junior untuk memanggil ayahnya yang diketahui sebagai Michael Sullivan. Kita sebut saja Mike. Saat menghampiri kamar ayahnya, Junior kaget melihat Mike yang memegang pistol. Di sini diketahui bahwa Mike merupakan seorang tangan kanan bos gangster yang sangat terkenal. Junior selalu penasaran dengan kebiasaan ayahnya. Ia selalu ingin tahu tentang pekerjaan ayahnya itu. Scene berpindah di mana mereka sekeluarga pergi ke rumah bos ayahnya bernama John Roney. Ternyata mereka sedang berduka atas meninggalnya salah satu rekan bisnis John. Walaupun seorang bos gangster yang sadis, John sangat ramah dengan kedua anak Mike. Bisa dilihat mereka selalu bermain dan bergembira. Saat bermain, John menyuruh Junior untuk mengambil jaketnya di ruangan atas. Saat masuk, Junior bertemu dengan anaknya John yang bernama Connor Roney. Ya, bisa dibilang Connor memiliki karakter yang cukup arogan dan semena-mena, berbeda dengan ayahnya. Saat Junior di situ, Connor secara kasar menyuruhnya untuk enyah. Kemudian John menyampaikan pidato kematian. Ternyata orang yang meninggal itu adalah rekannya yang paling setia. Tiba-tiba datanglah saudara dari orang yang mati itu bernama Finn. Dia lantas menyampaikan pidato perpisahan, tetapi dengan nada yang menyinggung. Sepertinya ada permasalahan yang cukup serius dengan kematian orang itu. 90 years now, John, and we never had a disagreement. Mike pun menyeret keluar si Finn. Junior yang melihat tingkah laku dari mereka merasa penasaran dan mencurahkan penasarannya itu kepada si kecil Peter. Singkat cerita, pada keesokan harinya ketika Junior dan keluarga sedang sarapan, Mike mengatakan ia ada sebuah pekerjaan dan tidak bisa menghadiri konser si kecil Peter. Di sini terlihat Peter selalu patuh dan penurut kepada ayahnya atau ibunya. Sementara Junior, dia selalu penasaran perihal pekerjaan Mike. Sampai-sampai dia berspekulasi tentang pekerjaan ayahnya itu. Karena semakin penasaran, ia pun nekat menyusup ke dalam bagasi mobil ayahnya. Ternyata Mike dan Connor akan menemui saudara dari orang yang mati tempo hari, yaitu si Finn. Junior yang merasa penasaran dengan mereka berdua secara diam-diam mengintip pembicaraan antara mereka. Pembicaraan itu ternyata tentang kematian orang itu yang diakibatkan masalah bisnis kriminal. Keadaan pun menjadi kacau balau karena Connor menembak Finn. Jesus Christ, Connor, what the hell are you thinking? Mike menyadari kalau ada yang mengintip mereka. Mike pun bergegas keluar dan mendapati anaknya. Dia merasa kaget kenapa Junior bisa ada di situ. Ia pun menginstruksikan agar Junior jangan memberitahu siapapun tentang pembunuhan tadi. Mereka pun kembali ke rumah dan Mike menjelaskan pada Junior tentang kejadian tadi. Dia mengatakan bahwa ini merupakan pekerjaannya karena John telah banyak membantu mereka. Your mother knows I love Mr. Rooney. We had nothing. He gave us a home. Do you understand? Yes. Keesokan harinya Junior dihampiri Mr. John. Kembali lagi dia memintanya untuk menjaga rahasia tadi malam. Our secret, right? And keeps his word. A man of honor always pays his debts.
Atas kematian Vin, John dan seluruh rekan gangsternya sepakat akan membagi 2 wilayah yang pernah Vin kuasai. Di situ terungkap bahwa Connor merupakan penyebab kematian dari Vin serta saudaranya. Connor mencoba untuk minta maaf, tapi ia dibentak dan dimarahi oleh Mr. John. I'd like to apologize. You would like to apologize? Thank you, gentlemen. Come on upstairs. Tentunya Connor tidak terima dengan amarah ayahnya itu. Kemudian setelah habis pertemuan, Connor menghampiri Mike yang hendak pergi. Connor memberikannya surat untuk diberikan kepada seorang bernama Tony Calvino yang katanya surat itu dari Mr. John Roney. Ternyata Tony Calvino sudah mengetahui kalau Mike akan datang. Dia terlihat sangat cemas tentang maksud kedatangannya. Dia lantas menyimpan sebuah pistol di meja yang disembunyikan di bawah buku. Hal ini membuktikan bahwa nama Mike bukan kaleng-kaleng dan sangat ditakuti di dunia gangster. Kemudian Mike datang dan memberikan surat itu kepada Tony. Ternyata surat itu berisikan tugas untuk membunuh Mike, tapi Mike cepat menyadarinya. Di tempat lain, Connor secara sadis membunuh Peter dan ibunya. Mike yang menyadari ada yang tidak beres langsung menelepon rumah. Namun ia sudah terlambat. Dan untung saja Junior sedang tidak ada di rumah. Nyawanya selamat. Setelah Connor keluar rumah, Junior hanya duduk diam setelah melihat jasad ibu dan adiknya yang sudah tak bernyawa. Sedangkan Mike yang sudah sampai di rumah tidak bisa berkata apa-apa dan hanya menangisi istri beserta anaknya. Di tempat lain, John Roney sangat marah melihat anaknya yang sangat goblok sekali. Walaupun demikian, John Roney tetap akan melindungi Connor. Setelah kejadian itu, Mike tidak ingin berdiam diri saja dan bergegas meninggalkan rumah itu. Mike membawa Junior pergi ke rumah John dan menyuruh Junior untuk diam di mobil. Mike memberikannya senjata untuk perlindungan karena ia akan menemui asisten dari Mr. John Roney. I don't want it, Paul. Boy, take it. Mike pergi menemui asisten Mr. John dan asisten itu menyuruhnya untuk menjauh dari permasalahan ini. Jelas saja Mike tidak terima istri sama anaknya dibunuh. Mike memberikan John Roney pesan singkat di kepala sang asisten. Let me give Mr. Rooney a message for me. Setelah membunuh asisten John, Mike dan Junior terus bertualang untuk meminta bantuan. Mike berencana akan pergi ke Chicago untuk meminta pertolongan kepada mantan majikannya bernama Trinity. Mereka pun sampai di kota Chicago yang sangat metropolitan sekali. Mereka berdua pun masuk ke sebuah gedung dan Mike menyuruh Junior untuk menunggu di lantai bawah. Nah, ini dia medsos dan Google zaman dulu. Kemudian Mike masuk bertemu dengan Trinity. Ia langsung menyampaikan pada Trinity perihal maksud kedatangannya. Kill the man who murdered my family. We would like nothing more than to have you come and work for us. But not like this. Namun ternyata Trinity tidak mau menolongnya untuk balas dendam terhadap Connor. Bukan tanpa alasan Trinity menolak permintaan Mike. Ternyata Connor dan Mr. John Roney terlebih dahulu telah meminta bantuan kepadanya dengan imbalan yang cukup banyak. Di situ John terlihat menyesali tingkah laku si Connor. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa kecuali membunuh Mike. Ia pun menegaskan kepada Trinity, jangan melibatkan Junior dalam pembunuhan Mike. Terlihat jelas bahwa John sangat sulit sekali menghadapi permasalahan ini. Ia pun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pasrah kepada Tuhan. Setelah disetujui semuanya, Trinity langsung menugaskan seorang pembunuh bayaran bernama Herlan untuk menghabisi Mike. Selain menjadi pembunuh bayaran, Herlan memiliki pekerjaan lain, yaitu fotografer orang-orang yang mati. Jika model fotonya masih hidup, tak segan-segan Herlan membunuh orang itu demi mendapatkan foto-foto yang sangat bagus. Scene berpindah. Mike dan Junior pergi ke gereja untuk mengenang istri dan anaknya yang sudah meninggal. Mereka berdua pun terlebih dahulu mendoakan keselamatan mendiang Annie dan Peter. Setelah itu Mike berencana untuk menitipkan Junior pada adiknya di sebuah wilayah bernama Perdition. Mike pun menelepon adiknya yang sedang berada di pemakaman Annie dan Peter. Bibi pun secara diam-diam berbicara dengan Mike.
Dia mengatakan mungkin 2 hari ke depan sudah kembali lagi ke Perdition. Tanpa mereka sadari, ternyata Herlan telah memantau mereka. Di perjalanan menuju rumah Bibi, Mike dan Junior berhenti sejenak di sebuah restoran. Tetapi Junior enggan keluar dari mobil dan memilih untuk tidur di dalam mobil. Beberapa saat kemudian datanglah Herlan ke restoran itu. Untung saja Junior tidak terlihat olehnya. Mike tidak menyadari bahwa orang yang tepat di depannya merupakan orang yang hendak membunuhnya. Mereka berdua pun ngobrol seperti orang asing yang baru saja bertemu. Setelah beberapa saat berbincang, Mike pun baru menyadari bahwa Herlan merupakan orang yang hendak membunuhnya. Untung saja Mike berhasil kabur dari kejaran Herlan. Melihat posisinya yang menjadi incaran, Mike memutuskan untuk putar balik kembali ke Chicago. Mike menyadari bahwa Connor ada di bawah lindungan Trinity. Keesokan harinya terlebih dahulu, Mike mengajarkan Junior teknik-teknik perlindungan diri, mulai dari mengendarai mobil hingga memegang senjata. Mereka harus mencari modal untuk hidup dan persiapan untuk balas dendam. Mike dan Junior bersama-sama menjadi perampok. Terlihat betapa kocaknya Junior mengendarai mobil dengan sembrono. Di sisi lain, Mr. John Roney sangat stres menghadapi perang antara Connor dan Mike. Dia sangat dilema menghadapinya. Terlihat telepon dari Connor tidak satu kali pun dijawab. Suatu ketika, Mike merampok seorang yang kaya di sebuah hotel. Pada awalnya perampokan berjalan dengan sangat mulus. Tapi ternyata psikopat Herlan ada di seberang hotel itu. Kemudian terjadi aksi tembak-menembak. Mike berhasil kabur tetapi dengan luka tembak di lengan. Melihat ayahnya yang terus kesakitan, Junior mencoba untuk meminta pertolongan. Beruntung ada seorang petani yang menolong Mike. Junior terlihat tidak ingin kehilangan sosok terdekatnya lagi. Sebisa mungkin ia menolong ayahnya. Pada suatu malam, Mike mengecek berkasnya. Ia menemukan surat-surat aset yang semua atas nama Connor. Ternyata secara diam-diam Connor telah mengkhianati ayahnya. Mike sangat terkejut melihat bukti itu. Selang beberapa hari, Mike sudah pulih dari sakitnya. Mereka berdua berpamitan kepada sepasang petani yang menolongnya. Mereka memberikan sekantong uang secara diam-diam kepada petani itu. Mike sudah muak dengan Connor. Dia memutuskan untuk menemui John Roney. Ia memberikan surat-surat aset sebagai bukti pengkhianatan Connor terhadap John. Ternyata John sudah mengetahui tentang hal itu. John mengatakan kalau dia sangat sayang pada Connor. Leave before it's too late. Now they're protecting him now, but when you're gone, they're not gonna need him anymore. I will mourn the son I lost. Mike menyadari tidak ada jalan lain untuk membalaskan dendam anak dan istrinya. Hanya ada satu cara, yaitu membantai semua keluarga dari gangster John Roney. Sebelum beraksi, Mike membelai Junior terlebih dahulu. Setelah itu, Mike langsung berangkat. Dengan penuh kesedihan, Mike membunuh Mr. John Roney. Jadi Trinity sudah tidak lagi memiliki tanggung jawab untuk melindungi Connor karena John sudah mati. Mike dengan penuh emosi berjalan menuju kamar Connor. Ia pun berhasil membalaskan istri dan anaknya. Setelah habis balas dendam, ia pun kembali ke hotel dan memeluk erat Junior. Pada keesokan harinya, Mike dan Junior berhasil sampai ke Perdition untuk ke rumah Bibi. Mike pun masuk ke dalam rumah adiknya dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Tiba-tiba psikopat Harlan menembak Mike. Junior yang mendengar tembakan itu langsung masuk ke dalam rumah. Dia menembakkan senapan ke arah Herlan tapi gagal mengenainya. Untung saja Mike dengan sigap menembak Herlan. Mike sudah sekarat dan meminta maaf kepada Junior
karena ia harus terlebih dahulu menyusul Annie dan Peter. Junior yang sudah terlatih memutuskan untuk pergi ke rumah petani yang menolong mereka. Film pun tamat. Ya, walaupun bukan happy ending, tapi film ini sangat layak diapresiasi karena mengajarkan kita banyak hal. Jangan kita menjadi serakah sampai-sampai harus mengorbankan teman. Diperlihatkan juga bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga. Oke, sampai jumpa di alur film berikutnya. Bye.